Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel dari Rahmat. Oke, rekan-rekan, kali ini Rahmat udah bersama Bang Wahyu. Waduh, lagi nih Rahmat. Lagi Bang Wahyu nih. Nah, kali ini Rahmat udah bersama Bang Wahyu ingin mempertanyakan di aplikasi driver kan ada sistem baru ya Bang, kayak rincian pekerjaan, ada yang sangat baik, sangat buruk, sedang gitu Bang. Apa tuh apa namanya? Kegunaannya gitu Bang. Jadi kan driver juga masih bingung juga apa sih gunaannya yang itu, apakah pengaruh ke orderan atau tidak Bang gitu. Jadi penjelasannya gimana? Oh gitu. Oke. Mungkin jelasin ya. Jadi kan sekarang tuh ada fitur namanya ringkasan kinerja atau ringkasan kerja lah, atau rincian kerja lah disebut banyak sama teman-teman mitra. Nah sebenarnya itu adalah salah satu fitur yang diberikan Gojek memfasilitasi rekan-rekan mitra kita supaya tahu nih selama 30 hari ke belakang ataupun selama 30 hari berjalan mitra udah aktif itu performanya udah sejauh apa gitu. Performanya udah sejauh apa, apakah dia emang dalam indikasinya ataupun dalam riwayatnya bagus, apakah sejauh ini sejauh 30 hari kinerjanya udah sampai mana. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata 30 hari ke belakang ini kinerja saya seperti ini, kondisinya masih baik, oh berarti perlu peningkatan. Jadi bisa jadi bahan pedoman lah bagi teman-teman untuk meningkatkan ataupun mempertahankan performanya. Selain itu juga ada juga rating ya, dan rating juga kelihatan tuh dari teman-teman dulu keluhkan, Pak kelihatan nih bintangnya Pak, udah ratingnya gimana nih? Akhirnya keluar ada sekarang rating gitu. Jadi berangkat dari itu semua, fitur itu juga selain untuk teman dari pedoman mitra, juga masukan mitra yang berkaitan dengan rating juga udah masuk nih. Jadi disampaikan langsung dibikin sama Gojek seperti itu. Itu ya Bang. Apakah pengaruh kepada orderannya Bang? Pengaruh order enggak sebenarnya, ada pengaruh ke sistem order apa semua, sistem alokasi itu tidak ada pengaruh, tapi lebih kepada setiap order yang teman-teman dapat apakah terselesaikan atau tidak itu bisa kita lihat di sana. Oh gitu. Jadi kalau semakin banyak orderan yang tercancel, otomatis performanya makin turun tuh. Ya kan, rinciannya makin turun, misal 80, misalnya awalnya sangat baik jadi baik, ataupun jadi cukup kayak gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu indikator ataupun salah satu syarat ataupun apa ya istilahnya itu pedoman lah bagi teman-teman di mitra di lapangan supaya tahu, oh kalau semakin banyak saya menyelesaikan order yang masuk berarti semakin tinggi pula rating saya. Walaupun even cuma satu order yang masuk itu akan meningkatkan juga, pengaruh juga gitu. Karena histori orderan ya kan. Nah untuk di apanya Bang, kayak verifikasi wajahnya gimana Bang? Kalau misalkan dia kan setiap pagi kayak terus apa namanya pakai masker kayak gitu. Iya. Oke, sekarang yang baru lagi sebenarnya. Dulu kan emang teman-teman dikenal dengan verifikasi muka ya, termok lah ya, termok atau verifikasi wajah. Nah sekarang itu ada namanya verifikasi masker. Di mana sekarang teman-teman itu seperti termok biasa, termok biasa, cuma sekarang harus memakai masker. Jika tidak terdeteksi ataupun tidak memakai masker, nanti akan terdeteksi dan untuk bisa login ke aplikasinya juga gak akan bisa masuk karena ada verifikasi masker itulah. Jadi dulunya awal verifikasi muka, udah tahu nih foto mukanya biasanya kan foto full sekarang kan. Sekarang harus verifikasi masker, jadi teman-teman harus pakai masker semua. Kayak gitu. Kalau maskernya kan sekarang kan macam-macam masker juga macam-macam Bang. Ada yang gambar wajah segala macam. Jadi kalau ada nggak kriterianya pakai maskernya itu cuma masker hitam atau masker apa gitu, masker Gojek? Nah sebenarnya kalau kriteria sih bisa dibilang selain masker yang kayak muka gitu. Kayak muka itu. Karena itu kan kedeteksinya muka. Bukan masker. Berarti kalau masker medis kan ada beda itu. Even masker hitam atau bahkan masker yang hitam atau scuba ataupun itu. Tapi kan sekarang scuba nggak boleh nih. Nah sekarang harus masker medis nih ya kan, atau masker kain lah disarankan. Nah sekarang itu masih yang kelihatan. Cuma kalau masker yang scuba tapi kayak ada perintannya, gambar wajah itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Susah. Jadi gagal ya. Untuk gagal. Jadi disarankan buat yang warna hitam nih Bang. Ataupun masker medis lah disarankan seperti itu. Nah untuk di satu lagi lupa, ada lagi satu namanya protokol G3K. protokol G3K itu gimana? Nah
Jadi setiap kita login nih, awal pasti ada kelihatan kayak checklist gitu kan. Ya. Nah itu adalah salah satu Gojek untuk mengingatkan ataupun memastikan setiap pengendara ataupun setiap mitra sebelum berangkat untuk on gate itu memastikan dulu apakah sudah cuci tangan, ataukah suhunya di bawah 37,5 derajat Celcius, ya kan? Apakah sudah pastinya tentunya harus protokol ya, memakai masker, dipastikan memakai masker, suhu sampai melihat apakah sudah cuci tangan atau belum gitu. Jadi teman-teman tinggal kalau udah tinggal checklist saja. Jadi checklist saja. Checklist. Tapi jangan checklist semua. Oh lihat dulu dong. Oh udah cuci tangan nih. Kan ada cek suhunya gimana Bang? Cek suhu, nah kantor kan. Oh kan. Saya berapa Pak? Kayak gitu. Sebenarnya kan lebih gampang lah, dan kita Gojek kenapa meluncurkan fitur itu pasti tentunya untuk kebaikan mitra di lapangan lah. Jadi sebelum berangkat udah siap nih semuanya setidaknya dalam keadaan steril, semuanya dalam keadaan bersih dan siap untuk ngebit kayak gitu sebenarnya. Jadi menjaga driver dan customer juga ya Bang, sama-sama menjaga. Bersama menjaga ya. Sama-sama menjaga. Nah, ada lagi Bang, kira-kira Bang? Mungkin yang terbaru itu selain jam kerja aplikasi masker, ada tahu mungkin sedikit saya sampaikan, mungkin lebih ini banyak teman-teman mitra kita yang udah tahu semua mengenai aplikasi terlarang lah, atau mengenai MODI, terus MODI. Nah, aplikasi terlarangnya sebelumnya udah pernah nggak Bang? Udah pernah kan? Dulu emang sudah pernah, kita itu kan lebih kepada GPS ya, GPS, Tuyo ataupun aplikasi terlarang lainnya ataupun aplikasi oprekan lah istilahnya. Oprekan itu, jadi kita udah sosialisasikan dan kita coba melakukan pencegahan. Nah dulu ada perbedaannya nih namanya. Kalau dulu kita kasih jeda sampai 14 hari untuk mitra untuk bisa istilahnya menghapus aplikasinya atau tidak menggunakannya lagi, ya kan? Itu kita kasih peringatan aja. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Kalau sekarang kalau masih ada mitra yang terdeteksi memakai aplikasi terlarang, baik itu GPS ataupun aplikasi modifikasi lainnya, itu nanti bisa disuspend 7 hari, atau langsung diputus mitrakan. Jadi tidak ada peringatan lagi, langsung disuspend. Dan kalau masih menggunakan selama 7 hari, itu akan diputus mitrakan. Oh berarti kalau di aplikasi langsung terdeteksi ya Bang? Ya. Aplikasi terlarang gitu ya? Masih deteksi kalau memakai aplikasi terlarang, karena Gojek udah semakin itulah. Jadi sekarang masih banyak juga ya driver-driver yang memakai aplikasi? Ya kalau masih nakal-nakal masih ada lah ya. Dan kita juga selalu mencoba untuk menggunakan aplikasi kita selalu baik, dan tujuannya kenapa kita melarang tentunya untuk tetaplah untuk mencoba mencari order secara adil. Ya kan? Oh ya, kemarin ini juga keluar di berita juga ya. Betul. Gojek meluncurkan aplikasi terlarang buat drivernya. Meluncurkan metode ataupun cara untuk melawan aplikasi terlarang seperti itu. Jadi kalau misalkan driver itu terindikasi aplikasi terlarang, ini otomatis besoknya langsung suspend 7 hari ya Pak? Langsung suspend 7 hari. Kalau bisa one pin ya? Iya. Habis itu sampai dihapus aplikasinya. Kalau udah dihapus, kita lakukan banding, nanti akan dicek. Kalau memang enggak, maka akan buka lagi. Kayak gitu. Nah jadi rekan-rekan seperjuangan di jalan, jadi kita namanya juga cari uang ya, apa ya, ya jujur-jujur aja lah ya. Betul. Nah, nggak usah pakai aplikasi yang terlarang itu kan. Ibaratkannya sepandai-pandai apa kita nutupin bakalan ketahuan juga nantinya ya. Betul, betul. Jadi gua nyaranin apa ya, buat rekan-rekan seperjuangan. Jadi kita pakai aplikasi yang disediakan Gojek aja. Betul. Jadi nggak usah pakai mod gitu segala macam. Jadi jangan sampai kan nanti aplikasi kita pribadi jadi hangus atau karena putus mitra. Iya, putus mitra. Ya, mitra. Kasihan kan? Ya, kasihan juga kan. Apalagi sekarang ruang pekerjaan juga susah gitu. Wah. Iya. Jadi kita apa ya, saling menjaga aja ya, Gojek menjaga kita dan kita pun menjaga Gojek gitu. Betul. Nah untuk di programnya ada lagi Bang, kira-kira Bang? Oh sejauh ini itu dulu program yang terbaru dari Gojek. Jadi yang nanti Gojek selalu buat apa ya Bang? Buat
jangan pakai aplikasi tuyul ya Bang. Pasti selalu kita mengkampanyekan untuk tidak menggunakan aplikasi terlarang tadi lah. Walaupun sekarang Gojek orderannya juga down juga ya Bang. Iya sih, kalau orderan kita selama pandemi pasti pengaruh ya, tidak hanya dari kita tapi juga hampir semua lah, semua perusahaan atau semua itu mengalami keadaan seperti ini lah. Dan mari yuk sama-sama kita membangkitkan kembali baik itu untuk Gojek dan rekan mitra supaya orderan ini tetap bisa naik gitu sih. Kita berkat support dari teman-teman juga, ada bantuan dari rekan-rekan mitra juga pastinya. Jadi sekarang tuh memang apa namanya, Rahmat sendiri memang terasa orderan Gojek itu udah menipis gitu kan Bang. Waduh, iya kan nggak seramai dulu. Betul. Dulu kan ramai gitu macamnya kan. Betul, Lagi di Padang nggak ada anak kuliah, nggak ada orang sekolah, cuma ada orang kerja aja yang habis itu pergi ke pasar dan segala macam. Betul. Nah itu sangat berpengaruh banget orderannya. Jadi sekarang cuma berharap pada GoFood, Gosen. Intinya kita semuanya harus berharap COVID ini cepat hilang lah. Ya, sebisa lah. Jadi kita bisa normal lagi kembali Betul. ya, Bang. Dan melakukan pekerjaan yang seperti biasa. Mantap banget sih dunia harapan. Aduh, enak banget cerita kita. Iya nih, aduh. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang telah nonton video ini, apa ya? Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya gitu. Jadi kita namanya di suatu perusahaan pasti adalah peraturan-peraturannya ya Bang, kayak aplikasi terlarang segala macam. Iya, Jadi ikuti aja alurnya gitu. Betul. Pasti rekan-rekan sekalian pasti ada yang nggak setuju sama Rahmat. Iya. Itu serah rekan-rekan juga ya Bang, mau Betul. setuju atau tidaknya, tapi Kembali ke rekan-rekan. ya kembali ke rekan-rekan. Yang pentingnya Rahmat di sini cuman mengingatkan kepada driver yang sebenarnya Bang, buat selalu jaga akunnya, selalu jaga performanya dan segala macamnya. Nah mungkin itu aja podcast kita kali ini Bang. Betul. Terima kasih Ada Rahmat. ada yang kurang, mohon maaf nih. Aduh. Terima kasih banyak Rahmat. Aduh, makasih ya Bang, sama-sama Bang. Nah, mungkin lebih kurang itu podcast Rahmat bersama Bang Wahyu di Gojek Padang. Mungkin kalau misalkan ada podcast yang terbaru lagi, Rahmat bakalan informasikan kepada rekan-rekan buat rekan-rekan lebih tahu informasi Gojek ke depannya gitu. Nah, oke, sekian dulu dari Rahmat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe dari Rahmat. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Salam satu aspal.